Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar TOEFL pemula di Maksa Velar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang TOEFL pemula, topiknya to be ya. Topiknya adalah to be. To be itu apa? To be itu kata kerja bantu ya, kata kerja bantu. Oke. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris di TOEFL nanti yang sering hilang itu adalah subject atau verb. Oke, subject itu pelaku. Jadi misalkan I go to school. Nah, subjeknya I ya, subject I. Verbnya adalah go. Jadi dalam satu kalimat tuh harus lengkap, ada subjek dan ada verb. Nah, nanti di dalam kalimat TOEFL, di soal-soal TOEFL itu biasanya salah satunya hilang. Misalkan nanti soalnya ini nggak ada subjeknya, jadi titik-titik go to school kayak gini. Jadi kita harus milih apakah I atau you atau she atau he gitu. Nah, bisa juga nanti yang hilang itu adalah verbnya. Jadi misal I titik-titik to school. Nah, kita harus nyari verbnya gitu ya. Jadi itu gambaran soal TOEFL, harus ada subjek dan verbnya. Nah, ini cara gampangnya ya. Jadi di dalam TOEFL itu ada yang namanya verb ya, ini tadi subjek dan verb. Nah, kita akan bahas salah satu verb itu adalah to be. Jadi verb itu ada banyak, salah satunya ya adalah to be. Nah, to be sendiri itu terdiri dari is, am, are. Ini ya, to be sendiri terdiri dari is, am, are. Nah, kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are? Oke, ini kita lihat. Is itu dipakai kalau subjeknya he, she, it. Contohnya misalkan she is a teacher. Ini ya, jadi dia adalah seorang guru. Jadi she pakai is. Nggak bisa nih she are a teacher. Ini salah ya, karena kalau she pakainya is, nggak boleh pakai are ya. Ini sudah aturannya gitu. Nah, terus kalau are itu dipakai they, we, you. Ini ya, jadi misalkan ya, they are in the class. Nah, jadi they pakai are ya. Tidak bisa they is, gini nggak bisa ya, karena they itu masuk kategori jamak, jadi harusnya pakai are. Itu sudah aturannya begitu ya. Terus kalau am dipakai untuk I. Kita sudah sering dengar ya, kayak I am gitu. I am a teacher, saya seorang guru. I am in the class, saya ada di kelas gitu. Nah, terus ya, selain itu is itu juga dipakai untuk subjek tunggal. Subjek tunggal tuh yang jumlahnya satu ya, jumlahnya satu. Misalkan the kid itu anaknya cuma satu ya. Oke. Nah, kalau are dipakai untuk subjek jamak. Subjek jamak itu jumlahnya banyak. The kids. Nah, kayak gini. Jadi, kalau ada s-nya, gini nih jumlahnya jamak ya. Oke, jadi gampangannya is itu dipakai untuk he, she, it, dan subjek tunggal. Subjek tunggal itu yang tanpa s ya, tanpa s. Kalau are itu untuk they, we, you, sama yang ada S-nya, the kids, kayak gini ya. Oke. Nah, kita lihat nih, nomor 1. Robert Edward, ya, nih subjeknya Robert Edward. Ini kan satu orang nih, nama orang ya, satu orang. Oke, satu orang. Nah, berarti masuk ke tunggal. Ini sama kayak he ya, sama kayak he. Berarti pakainya yang is. Nah, kita lihat nih mana jawaban yang is. Oh, ini ya, D, is. Ini, oke. Nah, yang lainnya are, berarti salah ya, karena Robert Edward itu cuma satu orang, singular gitu. Terus nomor 2, the steamboats on the river. Nah, ini the steamboats ada S-nya ya, the steamboats ada S-nya. Tadi yang pakai S kayak ini the kids ya, pakai S masuk kategori jamak. Jadi kita pakai are ya, kita pakai are. Nah, kita lihat di sini yang ada are-nya itu pilihan A sama pilihan D ya. Oke, nah yang A apakah bisa dipilih? Nggak bisa ya, karena they itu subjek. Kayak ini they, ini.
Nah, nanti akan double subject dengan the steamboats ya. Nanti akan double subject. Jangan dipilih karena kalimatnya jadi kebanyakan subjek, jadi tidak efektif. Jadi pilihlah yang D aja, R ya. Oke. Satu lagi, the boat blank 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 sailing to the north. Nah, ini the boat. Ini tanpa S, nggak ada akhiran S-nya kan di akhir ini. Nah, jadi ini masuk ke kategori tunggal ya. Jadi kita pakainya is gitu. Jawabannya yang D, is. Oke. Jadi kapan pakai is MR ya? Kapan pakai is MR? Is dipakai kalau subjeknya he, she, it atau yang tunggal. Tunggal itu maksudnya adalah tanpa S, kayak ini the kid, nggak ada S-nya di akhir. Nah, kalau R dipakai untuk they, we, you atau yang jamak ada akhiran S-nya, the kids ini, oke. Nah ini coba silakan dikerjakan ya, di pause dulu, di screenshot dulu, dikerjakan ya. Setelah itu kita bahas. Nah kita bahas ya sekarang ya. Number 4, the buildings. Nah ini ada S-nya nih. Jangan lupa ya, tadi yang pakai S itu apa ya? Jadi tadi is itu untuk he, she, it sama yang tanpa S. Oke. Nah, kalau R itu buat yang they, we, you dan yang pakai S ini ya. Oke, nah ini the buildings ada S-nya nih. Berarti pakai S. Berarti kita pilih yang ada R-nya. Oke, kita lihat di sini jawaban A, B, C, D yang ada R-nya itu yang B ya, are established. Nomor 5, the tastiest pizza. Nah, ini the tastiest pizza. Oke, pizza paling enak. Ini cuma satu ya, singular. Taunya singular karena di sini nggak ada akhiran S ya. Jadi dia masuk singular, tunggal. Singular itu maksudnya tunggal. Oke, karena tunggal berarti kita pakai is ya. Nggak ada akhiran S-nya, tanpa S itu berarti masuk tunggal, singular. Jadi pakai is. Nah, kita lihat yang ada is-nya B sama C. Nah, kita pilih yang C ya, is regularly. Kalau yang B nanti akan double subject. Jadi it itu subjek ini ya, it di sini nih, subjek it. Nanti jadi dua subjeknya, ada it sama the tastiest pizza. Jadi kalimatnya tidak efektif, kebanyakan subjek gitu. Jadi pilih yang C. Nomor 7, the parts blank 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 the control of one nation. Nah, ini pakai S ya, pakai S. Berarti pakai S. Nah, kita pakai yang ada R-nya. Pilihannya ada A dan C. Nah, oke. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Oke. Kalau A nanti double subject, ada they, ada the parts, double subject. Jangan dipilih ya, kebanyakan subjek kalimat jadi tidak efektif. Nomor 7, president election. Nah, ini nggak ada akhiran S-nya ya, tanpa S. Berarti masuk yang ke tunggal. Jadi pilih is ya. Oke, jawabannya yang C ini. Kalau yang A ada it-nya nanti double subject ya. Yang B juga ada it-nya nanti double subject. Kebanyakan subjek nanti. Oke. Jadi jawabannya yang C, is. Oke, nah next kita masuk materi selanjutnya ya. Masih tentang penggunaan is MR ya. Masih tentang penggunaan is MR. Nah, tapi sekarang yang hilang adalah subjeknya. Subjeknya yang hilang. Maksudnya gimana ya? Oke, kita lihat nomor 1. Oke, jadi di soal ini subjeknya yang hilang ya. Kita disuruh mencari subjek. Oke, jadi nomor 1, blank 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 is planted as a symbol of happiness. Nah, di sini ada is ya. Is. Oke, tadi is dipakai buat yang he, she, it tanpa S ya. Oke, is. Itu dipakai untuk he, she, it dan tanpa S. Kalau are dipakai untuk yang they, we, you dan pakai S. Oke, kita lihat is.
Oke, berarti nanti jawabannya he, she, it atau yang tanpa s. Kita lihat. Yang A, it is the fig tree. Ini salah ya. Ada is, nanti double is. Kebanyakan is. Double is. Nomor yang B, there are the fig trees. Nah, ini juga salah ya. Fig trees pakai s, jadi jangan dipilih. Oke. Yang C, the fig tree. Nah, ini jawabannya yang ini ya. Jadi pohon fig, namanya pohon fig ya. Pohon fig ditanam sebagai simbol kebahagiaan gitu. Yang D jangan dipilih, nanti double S ya ini. Terus nomor 2, bla 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 is considered. Nah, ini ada is di sini. Berarti jawabannya subjeknya he, she, it atau yang tanpa s. Oke, kita lihat ya. Oke, jawabannya yang mana? Yang B ya, the red guava. Oke. Kalau yang A ada is, nanti double is. Tidak efektif ya. Kalau yang C kita tidak perlu when. When itu artinya kapan ya. Oke, atau ketika. Jadi tidak perlu. Terus ini there are red guavas. Guavas ada S-nya nih. Jadi jangan dipilih. Kita carinya yang tanpa S. Ya, jadi yang B. Nomor 3, are counted as bonus. Nah, di sini ada are ya. Di sini ada are. Oke, nah kita disuruh mencari subjek di sini ya, subjek. Kita lihat are itu subjeknya they, we, you atau yang pakai s. Nah, kita lihat yang pakai s yang A ya. Ini ada s-nya nih di akhir. Oke, kalau yang B ini tunggal, ini tanpa s. Jadi harusnya pakai is ya. Oke, pasangannya is yang tanpa s. Terus nih yang C, the bag is on. Oke, nah nanti jadi 2, ada is, ada are. Nanti nggak boleh juga ya. Oke, nanti jadi double, tidak boleh. Terus yang D ada when. Nah, when artinya ketika, kapan. Jadi aneh kalimatnya nanti. Nah, jadi jawabannya yang A ya. These bags. Nomor 4. Di sini ada is provided by the office. Nah, di sini ada is. Oke, tadi is dipakai untuk he, she, it dan yang tanpa s. Oke, kita cari ya yang tanpa s itu adalah yang A ya, the laptop. Oke. Kalau yang B, the laptop and the phone, ini ada 2 benda ya, ini benda 1, ini benda 2. Nah, jadi ada 2 benda. 2 benda itu pakainya are ya. Yang jumlahnya banyak tuh maksudnya 2, 3, 4, 5, 100 itu pakainya are. Kalau cuma 1 pakainya is ya. Oke, terus yang C ini ada S-nya. Nah, jangan dipilih ya, karena is itu pasangannya tanpa S. Jangan dipilih. Yang D, nah ini ada is juga. Nah, nanti akan double is ya, jangan dipilih. Nanti kebanyakan is. Tuh. Oke, nah next. Di sini ada latihan soal TOEFL dan nanti kita bahas ya. Coba di screenshot dulu, dikerjakan ya. Oke. Oke, nah kita coba sekarang ya. Ada yang hilang subjeknya, ada yang hilang verbnya. Oke, ada yang hilang subjeknya, ada yang hilang is mr-nya. Oke, nomor 1, the bridges. Nah, ini ada s-nya ya. Oke, tadi rumusnya jangan lupa ya. Is itu dipakai untuk he, she, it sama yang tanpa s. Kalau are dipakai untuk yang they, we, you dan yang pakai s. Oke. The bridges ini berarti termasuk yang pakai s. Nah, maka kita harus pilih yang are. Oke, nah jawabannya yang B ya, are erected, karena ini ada are ini. Terus nomor 2, blank 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 is obtained in that food stall. Nah, ini ada is. Oke, is tadi dipakai yang tanpa s. Oke, yang tunggal tanpa s. Nah, kita lihat jawabannya yang B ya, the vegetarian food. Nah, kalau yang A nanti double is ya, ada is dikasih is lagi gitu. Yang C ada when, kita tidak
butuh when ya. When itu artinya kapan atau ketika, kalimatnya nggak nyambung ya. Kalau yang D ini are, oke, sama is itu kan sama-sama verb. Jadi is am are di dalam satu kalimat itu hati-hati ya, biasanya salah ya gitu. Jadi nanti kebanyakan verb ada is, ada are, tidak efektif ya. Terus nomor 3, the harbor. Oke, ini kan nggak ada akhiran S-nya nih, the harbor aja, tanpa S. Nah, berarti kita pakai yang is ya, tanpa S pakainya is. Kita lihat, oke, ini ada is. Ini juga ada is. Nah, kita pakai yang D ya, is still on. Nah, kenapa? Kalau A nanti double subject. Ada it, ada the harbor ya. Jadi it ini subjek. Nah, the harbor ini juga subjek. Nanti kebanyakan subjek. Jadi kalimatnya tidak efektif gitu, oke? Oke, satu lagi, solar eclipse. Nah, ini juga nggak ada akhiran S-nya nih di sini ya. Berarti tanpa S. Nah, berarti kita pilih is ya. Nah, jawabannya yang C ya, is. Oke. Lah ini A sama B kan juga ada is-nya ya, tapi ada it-nya. Nanti double subject. Jadi it itu kan subjek. Nah, solar eclipse itu juga subjek gitu. Jadi nanti akan double subject. Jadi kalimatnya tidak efektif gitu. Oke, nah ini pembahasan latihan soal TOEFL pemula untuk hari ini. Untuk info lebih lanjut, kita bisa ikut les ya, nanti teman-teman bisa ikut kursus di Max Havelaar English Course. Ada kelas online, ada kelas offline, bisa klik tombol di bawah ini ya untuk info lesnya atau langsung chat WhatsApp di nomor ini aja, oke? Terima kasih. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.